Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan bab 7 yang berjudul perancangan rangkaian sekuensial. Arsitektur umum sistem digital dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian data path units dan ada bagian control unit. Ya, ini sebagian besar diadopsi dalam sebuah rangkaian digital. Ya. Data path unit berfungsi untuk melakukan pemrosesan data, ya. Jadi merupakan data flow dari input sampai ke output. Sementara control unit akan mengatur ya proses yang dilakukan di data path unit. Jadi fungsi-fungsi yang ada di data path unit seperti perkalian, penjumlahan, arithmetic logic unit biasanya memiliki control signal, dan control signal sesuai dengan pewaktuannya diatur oleh control unit. Kedua sistem ini ya merupakan implementasinya dalam bentuk rangkaian sekuensial, ya. Sehingga bagian pertama dalam pembahasan topik ini adalah pembahasan bagaimana kita mendesain data path unit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat control unit. Data path unit, ya, contoh yang data path kompleks itu adalah dalam bentuk prosesor. Karena kalau kita lihat arsitektur prosesor, ya, di situ akan terbagi menjadi dua bagian, ya. Ada bagian data path dan ada bagian control. Bagian data path seperti ALU, akumulator, register file, instruction register, ya. Selain itu terdapat juga controller Unix, ya, yang mengatur state machine, ya, timing untuk kontrol-kontrol dari modul-modul data path tersebut. Ini adalah contoh data path pada prosesor RISC, ya, salah satu arsitektur prosesor yang banyak dipakai saat ini, ya, seperti di ARM, ya. Itu terdiri atas seperti kita lihat di sini ada register file, ya, yang ada datanya bisa masuk dari data yang RSRC1, RC2, ya. Ini akan dipilih nanti dengan sinyal kontrol. Kemudian masuk ke ALU, sebelum masuk ke ALU ada multiplexer, ya, yang juga harus dikontrol mana data yang masuk, ya. Kemudian masuk ke data cache, ya, untuk menyimpan data, dan di sini banyak juga ada multiplexer. Nah, masing-masing modul yang ada di data path ini, ya, akan dikontrol melalui control unit. Ya, jadi selain itu terdapat controller yang kompleks, ya, yang berupa state generator atau instruction decoder di dalam prosesor tersebut. Begitu juga nih contoh lainnya, yaitu data path MIPS, ya, salah satu arsitektur lainnya. Intinya cukup sederhana. Di sini ada ALU, ya, yang melakukan operational function, baik itu penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan atau lain sebagainya. Kemudian ada register file di sini, ya. Kemudian ada instruction memory, ya. Ini adalah data path unitnya. Nah, bagaimana mengimplementasikan data path unit? Berikut kita berikan contohnya, ya. Data path dapat direalisasikan, ya. Dapat direalisasikan dengan memisahkan antara blok kombinasional dan sekuensial. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Ya, jadi data path itu pasti terdiri atas bagian kombinasional dan bagian sekuensialnya. Dalam hal ini register biasanya sekuensialnya. Kita lihat seperti ini. Ada penjumlahan, kemudian masuk ke register. Blok kombinasional dalam implementasinya dapat kita realisasikan dalam bentuk continuous assignment, ya, maupun dengan blocking always, ya, seperti yang kita sudah pelajari dalam mendesain rangkaian kombinasional. Kemudian di bagian akhir kita hanya perlu menyisipkan register pada data path dengan fungsi kombinasional adalah sebagai berikut. Sebagai contoh di sini, kombinasionalnya ada A tambah B, keluaran Y. Kita cukup dengan membuat sintaks assign Y sama dengan A tambah B. Kemudian untuk flip-flopnya sendiri kita buat statement, ya, untuk mengimplementasikan register, ya, ketika dia
reset, maka register kasih 0, tapi ketika aktif, maka input Y akan masuk ke register Y. Ini contoh lainnya apabila kita memerlukan feedback dalam data path unitnya, tidak sering juga terjadi bahwa output masuk lagi ke input, ya. Nah, tetap saja metode mengimplementasikannya adalah kita menggunakan membagi antara bagian combinational dan registernya atau sequentialnya. Sini kita lihat bagian combinationalnya adalah multiplexer, ya, sehingga kita buat di sini, maaf ini ada salah, ini harusnya combinational yang bagian bawah, jadi assign Y, kita lihat nilai C-nya, kontrolnya, apakah A atau reg Y yang masuk, kemudian di rangkaian sekuensialnya, ini salah, bukan combination tapi sekuensialnya, yaitu dalam bentuk register, ya. Kemudian data path bisa direalisasikan dengan rangkaian multiplex data path. Nah, ini sering terjadi. Jadi di data path sendiri biasa akan ada modul multiplexer untuk yang memisahkan antara berbagai jenis input untuk ke outputnya. Ya. Kemudian aliran data juga dapat berubah bergantung dari pada multiplexernya. Nah, ini kita bisa implementasikan, ya. Bagian combinationalnya kita implementasikan terlebih dahulu. Di sini ada multiplexer, ya. Kemudian terakhir baru kita implementasikan bagian registernya. Nah, data path unit secara arsitektur ini bentuknya seperti ini. Jadi ada rangkaian combinational, kemudian register, ini satu modul sendiri, kemudian dihubungkan berikutnya dengan rangkaian combinational, kemudian register, rangkaian combinational, dan register. Ya, jadi kita bisa mengoptimalkan rangkaian combinational dan register. Ya, apabila terlalu banyak register yang disisipkan, tentu ini akan mengakibatkan latensi daripada sistem ini akan makin lama. Namun dengan banyaknya register, otomatis periode clock daripada sistem bisa kita optimasi menjadi kecil, sehingga sistem bisa di-clock dengan frekuensi yang tinggi. Ya, ini teorinya adalah teori pipeline. Kemudian data path juga kita bisa lihat contoh implementasi seperti ini. Jadi ada penjumlahan A tambah B, kemudian diregister, kemudian ada penjumlahan lagi. Nah, untuk implementasinya kita bisa membuat dua bagian kombinasional, kemudian dihubungkan dengan sekuensial. Ya. Bagian kombinasional pertama, stage 1 kita sebutnya, kita bisa implementasikan melalui assign. Stage 1 sama dengan A tambah B. Kemudian yang stage 2 itu adalah stage 2 adalah C tambah D, ya. Kemudian keluarnya adalah stage 2, maaf ini salah, stage 2, ya. Kemudian stage 2 sendiri dijumlahkan dengan stage 1, ya, menjadi nilai Y. Ya. Selanjutnya adalah data path fear filter, ya. Ini ada contoh juga. Jadi terkadang kita mengimplementasikan itu tidak dalam bentuk seperti prosesor, tetapi kita memapping langsung, ya. Sebagai contoh ini adalah fungsi filter YN sama dengan H0xn tambah H1xn tambah H2xn min 2, ya. Nah, ini kita bisa buat blok diagramnya dalam bentuknya seperti yang ada di kanan, ya. Jadi ada 3 register, kita map langsung dengan 4 kali perkalian dan kemudian dijumlahkan. Nah, ini adalah bentuk data path juga, data path yang memap langsung algoritma ke dalam bentuk blok diagram. Keunggulan dari data path ini, ya, sistemnya ini bekerja secara pipeline, ya, sehingga throughput-nya tinggi, satu output setiap clock dalam sistem ini. Ya, dengan arsitektur sama seperti prosesor, kita bisa membuat dengan sharing resources, yaitu kita multiplexernya hanya satu, multipliernya hanya satu, ya, dipakai untuk H0 kali XN, dipakai juga untuk H1 kali XN min 1, dan H2 kali XN min 2, ya, dilakukan oleh multiplier yang sama. Kemudian dia dijumlah juga menggunakan adder yang sama, dengan dilakukan feedback, ya, seperti ini, sehingga resource-nya lebih sedikit yang sebelah kiri. Nah, ini ada dua alternatif data path, yang kiri dan yang kanan. Perbedaannya apa? Kalau yang kanan, kita tidak memerlukan control unit, karena semua data flow melalui data path saja. Jadi,
tidak ada control unit di bagian yang kanan. Sementara yang kiri kita memerlukan data path karena kita harus mengontrol selektor daripada multiplexer. Ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan sistem ini, terutama di bagian yang kanan. Kalau yang kiri kita sudah pelajari tadi, ya, bagian kanan adalah data path-nya bisa kita lihat. Kita bagi pertama adalah bagian yang disebut dengan combinationalnya. Kita ambil di sini ada 3 bagian combinational. Ini dulu kita implementasikan melalui assign. Ya. Di sini kita lihat bahwa H2 kita kali dengan Xin, MH1, H1 kita kali Xin, MH1, dan H0 kita kali Xin, MH0. Ini satu rangkaian combinational. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk 2 stage yang berikutnya, add 1, D1 tambah MH1, add 2, D2 tambah MH0. Ya. Nah, ini rangkaian combinational sudah selesai kita buat. Selanjutnya tinggal kita memasukkan, mengintegrasikan dengan flip-flop. Nah, flip-flop kita bisa langsung port map dari 2 flip-flop ini. Yang pertama DFF1, yang kedua ada DFF2. Ya. Kemudian untuk akhir kita bisa memberi register dengan membuat statement always seperti yang ada di kanan ini. Ya, jadi ini adalah bagian sekuensialnya, sementara yang di atas adalah bagian combinationalnya. Jadi jelas di sini bahwa teknik implementasi daripada data path itu kita adalah memisahkan antara bagian combinational dan selanjutnya kita menambahkan register. Ya. Baik, sekian untuk bagian pertama daripada kuliah ini. Terima kasih.